Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhadhu al-murida bin naumi min ghairi daruratin. Wa akhadhu, dan menghukumi ini masyayikh atau guru gitu ya, dan menghukumi ini masyayikh atau guru di dalam mengajarkan thariqah al-murida kepada murid, orang yang menginginkan berjalan di dalam makom thariqah, di dalam makom suluk, bin naumi, dihukumi bin naumi dengan tidur, min ghairi darurah, dengan tidak ada kebutuhan, wabil akli, dan dengan makan, min ghairi ju'in, dengan tidak lapar, gitu ya. Jadi guru menganjurkan kepada muridnya yang sedang melaksanakan berjalan di dalam sulukut thariqah, gurunya menghukumi ente tidak boleh tidur min ghairi darurah, kecuali kalau udah terpaksa. Maksudnya apa? Udah ngantuk gitu ya. Gitu ya. Jadi kalau kita lagi dikir ngantuk, tidurin udah. Gitu ya. Gitu. Tidurin. Jadi kalau tidak ada darurah, guru itu mengajarkan kepada kita jangan tidur. Gitu ya, kadang-kadang belum ngantuk kita bawa-bawa tidur. Akhirnya apa? Akhirnya ngomongnya apa? Ngomong kemana-mana, susah tidur. Saya susah tidur, susah. Ya belum ngantuk tidurnya ya. Gitu ya. Gitu, belum ngantuk. Mau cepat ngantuk gampang, ambil air wudhu, sholat, duduk, baca Quran atau zikir, cepat ngantuknya. Kenapa ya? Karena setannya gelayutan di mata kita. Gitu ya, gelayutan setannya tuh. Jadi mata jadi berat, jadi kelopak matanya, pengen nutup aja bawaannya, gitu ya. Tapi kalau dibawa nonton, dibawa ngelihat handphone, dibawa ngelihat apa aja dah, mau komputer segala macamnya, radiasinya membuat mata kita melek terus, gitu ya. Jadi guru nganjurin, jangan tidur kalau memang kita belum ngantuk. Udah ngantuk baru tidur. Min ghairi darurah. Wabil akli min ghairi ju, jangan makan kalau belum lapar. Kalau kita kagak begitu ya, apalagi diundang masuk ke dalam apa ya? Begitu hajatan di gedung lagi, semuanya serba ada. Habis makan nasi, makan puding, habis puding, apa lagi? Ya, makan sate, habis sate, makan bakwan, makan bakso, semuanya dicobain. Ya, gitu. Guru nganjurin kepada kita, min ghairi ju, belum lapar jangan makan. Gitu ya. Wabil kalami min ghairi hajatin, dan dengan perkataan, ucapan min ghairi hajat, dengan tidak ada kebutuhan. Kalau enggak butuh ngomong, jangan ngomong. Oh, si anu mah pendiam, orang yang nggak banyak ngomong, nggak apa-apa dibilang pendiam juga. Yang penting mulutnya zikir. Astagfirullahaladzim. Hatinya zikir. Ya, zikir hatinya. Karena di dalam thariqah Naqsabandiyah Qadariyah, kalau orang yang masuk dalam thariqah Qadariyah wan Naqsabandiyah, dia diwajibkan dalam thariqah tersebut. Di dalam Qadiriyah ada namanya nafi isbat bil jahri. Apa itu nafi isbat bil jahri? La ilaha. Apa namanya? Nafiyun illallah isbat bil jahri, dengan suara keras. Makanya orang ketika dia thariqah Qadiriyah pasti zikirnya kenceng. Iya, main tuh paru-parunya. Paru-parunya mah main, jantungnya mah main, gitu. Apalagi begitu narik tuh kalimat la ke kiri dulu, la tancepin ke sini nih. Hati kita, jantung kita di mana adanya? Di sebelah kiri. La cuk ilaha illallah, gitu ya. Jadi kayak huruf alif lam. Gitu. Ada lagi, ya.
kalau thariqah Naqsabandiyah, dalam Naqsabandiyah diwajibkan bagi orang yang thariqah Naqsabandiyah, dia harus dzikrul khafi bi ismizzat. Zikir khafi dalam hati zikirnya. Tapi dengan ismuzzat, apa itu? Kalimat Allah. 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 Jadi begitu ngambil napas, begitu keluar Allah. Ngambil napas, Allah, Allah, Allah. Jadi hatinya itu penuh Allah, 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 hatinya. Nah, oleh karena itu pantas kalau Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi disebut dengan Naqsabandi. Naqsabandi itu bahasa Bukhara, bahasa Rusia. Maknanya orang yang di dadanya lafaz Allahnya itu muncul. Kayak dapat distempel gitu. Jadi Imam Naqsabandi itu kalau dibuka dadanya, itu kalimat Allah itu di dadanya muncul. Muncul cit, kayak apa ya? Muncul gitu ya. Gitu, muncul. Jadi kalau kita megang tuh begini nih, apa ya? Kelihatan. Timbul. Lafaz Allahnya di dadanya timbul. Sampai beliau sampai begitunya. Zikir khafi dalam hatinya, lafaz Allah timbul di dadanya, muncul. Jadi kalau kita lihat kelihatan tuh lafaz Allah di dadanya. Gitu ya. Zikir. Gitu ya. Enggak banyak ngomong, zikir ya. Min ghairi hajatin, enggak butuh ngomong, jangan ngomong. Zikir. Ya. Kalaupun ngomong, hatinya tetap zikir. Ngomong mulut, hatinya Allah. Allah, Allah gitu. Wa bi mukhalatatin nasi, dan dengan campur kepada manusia, illa li daruratin, kecuali karena darurat. Campur baur dengan manusia kecuali darurat. Darurat, baru campur, ada yang meninggal dunia, baru dia keluar. Begitu ya. Ada diundang tahlil baru keluar. Begitu ya. Ada diundang orang baru keluar. Gitu. Kalau nggak diundang orang dalam rumah, begitu ya. Dalam rumah. Sekarang apalagi kita disuruh dalam rumah aja, di rumah aja itu ya, dalam rumah gitu. Fa'aradu, maka menghendaki ini masyayikh ayyusaba muriduhum, bahwasanya diberikan pahala siapa murid-muridnya masyayikh, sawabal wajibati, akan pahala yang wajib, bisa iri ahwali, di dalam setiap keadaannya ini murid. Gurunya menginginkan agar muridnya diberikan pahala yang wajib di dalam setiap keadaan. Makan mubah, minum mubah, ngomong mubah, tidur mubah. Bagaimana semua yang mubah itu menjadi sunnah? Bagaimana yang mubah itu menjadi wajib? Nah, itu yang diajarkan oleh seorang guru kepada muridnya. Tadi caranya gitu ya. Tadi belum makan, kalau belum lapar. Begitu makan niat, ya Allah saya makan biar kuat ibadah, biar kuat baca Quran, biar kuat sholatnya. Begitu ya. Mau mandi juga niat, ya Allah saya mandi biar seger badan. Kalau badan seger, sholatnya enak, ibadahnya enak. Mau minum niat buat supaya kuat ibadah. Tidur juga niat kuat ibadah. Maka tidurnya jadi ibadah. Bukan melaksanakan barang mubah namanya. Fabil akli, maka dengan makan, hina yajibu alaihil aklu, ketika wajib alaihi kepadanya apa aklu makan. Makan, baru makan kalau wajib makan. Wa yatakallamu, dan berbicara ini si murid, hina yajibu alaihil kalamu, masalan ketika wajib alaihi kepadanya murid apa al-kalamu, berbicara, masalan umpamanya. Fa in nazala andalika, maka jika turun ini si murid andalika
daripada demikian itu sawabal wajibat, para yanzilu maka tidak turun ini si murid al istihbabi daripada yang sunnah. Gitu ya. Jadi kalau ada seorang murid sudah bisa melaksanakan seluruh keadaannya menjadi yang wajib, kalaupun turun derajatnya, dia tetap akan melaksanakan ibadah sunnah. Gitu. Tetap. Fayaqulu maka makan seorang murid hina yastahibbul aklu, hina yustahabbul aklu ketika disunnahkan apa makan. Wa yatakallamu dan berbicara si murid hina yustahabbul kalamu ketika disunnahkan berbicara. Ya. Makan, baru makan, jadi sunnah makannya. Gitu ya. Gitu. Padahal udah makan, ada orang nawarin makan, sunnah kita nyobain sedikit, pahala, gitu ya. Gitu. Kalau yang tadi dia tahan kan, kalau belum lapar nggak makan. Ini mah udah makan, ada yang nawarin makan, sunnah cobain sedikit. Idqalu surur, ngapain? Menyenangkan hati orang lain. Kali senang ya. Masya Allah belum pernah kedatangan Bang Ahmadi ke rumahnya. Masya Allah. Apa aja dibeliin sampai dia ngorbanin naik motor ke rumah makan Padang beli rendang gitu ya. Begitu udah capek-capek beliin dikasih di depannya, apa kata Bang Ahmadi? Aduh maaf ya, kenyang, baru makan saya. Nah kalau pengen dapat pahala sunnah itu kalau surur makan, walaupun kita baru makan sedikit aja. Alhamdulillah masih banyak, masya Allah ya. Makan sedikit, apalagi pakai basa-basi, waduh, enak bener nih, saya bungkus ya, gitu ya. Waduh, masya Allah, itu tuan rumahnya senang bener, masya Allah. Ya. Nah itu namanya yanzilu anil istihbab. Dia turun ke dalam makom yang sunnah. Wa kadzalika dan seperti demikian itu akhadul murida bin naumi, akhadu menghukumi ini si masyayikh al murida kepada murid bin nisyani dengan lupa, wabil ihtilami dan dengan mimpi. Mimpi ihtilam itu mimpi, wabimaddir ridli dan dengan memanjangkan kaki. Tuh, jadi sama aja tuh. Nisyan, ihtilam, madrijli itu maknanya tidur. Gitu, Cid. Orang kalau tidur nisyan enggak? Orang tidur ihtilam dia mimpi. Orang tidur madrijli kakinya diapain? Diselonjorin. Tidur. Pilailin di malam hari, au naharin atau di siang hari, illa lihajatin, kecuali karena kebutuhan. Ya, apa kata gurunya? Murid, jangan banyak tidur ya. Kalau ente mau tidur, butuh doang tidur. Tuh ya, belum bisa tuh kita ngikutin ulama-ulama kita. Saya aja belum bisa ngikutin ulama-ulama kita ya. Masya Allah, malam dia nggak tidur semalam suntuk, ya gitu. Terus pagi juga nggak tidur, tidurnya cuman waktu qailulah. Cuman waktu 1 jam doang, masya Allah. 1 jam, sejam setengah udah bangun, seger. Enggak tidur lagi, sampai nanti ketemu waktu johor lagi, dia baru tidur. Ulama-ulama kita hebat. Ya bisa, kita nggak sanggup. Ya. Wa akhaduhu dan menghukumi ini si masyayikhu kepada murid bil khawatiri, dengan sesuatu yang bergerak di dalam hati, walau lam tastaqirra, walaupun tidak tetap ini khawatir. Apa kata gurunya? Wahai murid, tuh ya, jaga hatimu, jaga khawatir di dalam hatimu, hati-hati begitu ya. Kenapa? Gitu. Karena
Ya, hati-hati ketika kita kemudian dalam hati kita kemudian beriktikad kepada sesuatu yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dihukumi kita jadi orang murtad i'tiqadnya. Gitu ya. Iya. Hati-hati hatinya. Jangan sampai bergerak itu hati bukan karena ingat kepada Allah. Itu gurunya ingetin tuh. Hati khawatir. Hati kita diingetin gitu ya. Orang tuh kalau udah dalamnya udah dalamnya bagus, insya Allah luarnya bagus. Itu kunci begitu. Kalau orang dalamannya bagus, insya Allah luarnya bagus. Gitu. Air dalam teko bersih, dituangin ke gelas, insya Allah airnya bersih. Tapi kalau hatinya jelek, maka luarnya juga bakal jelek. Dalam teko airnya butek, maka dituangin di gelas juga dia butek. Gitu ya. Khawatir hatinya kita, biar bersih hati kita ya. Wa aqaduhu, dan menghukumi ini masyayikh kepada murid biaklis sahawatil mubahati, dengan memakan syahwat-syahwat yang diperbolehkan, likauniha, karena keadaannya ini sahawatil mubahat, yaitu tawaqqafa, ya, menghentikan ini syahawatil mubahat anit taraqi, di atas untuk naik derajat. Apa kata gurunya? Aduh, hati-hati ya murid, hati-hati ya. Jangan banyak makan. Memang benar katanya makan hukumnya mubah. Ya, orang makan, orang minum nggak ada pahalanya. Gitu ya. Ada orang makan, ada orang minum nggak ada pahalanya karena barang mubah. Hati-hati. Jangan diikutin ke perut. Apa kata Imamul Ghazali, beliau mengatakan al-bitnatu asludda wa himyatuhu ra'sud dawa. Perut itu pokok pangkal penyakit. Kalau kita syahwat makannya diturutin, apa aja masuk, begitu ya. Apa aja masuk, blep 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 blep. Mau tidur makan dulu, karena apa, perutnya bunyi, krok, lapar amat nih. Mau tidur, krok makan. Ya, gitu. Diikutin aja udah, perutnya diikutin terus. Ya, sahawatil mubahat. Maka kata Imam Ghazali, maka akan muncul dari perutnya penyakit-penyakit. Itu apa gara-garanya penyakit tuh? Dari dalam perut. Kenapa gara-garanya? Karena apa? Diikutin nafsunya. Apa aja diikutin. Gitu ya. Nah, ketika kemudian seorang murid dia mengikuti daripada nafsu syahwat makannya, maka kata gurunya, maka ini mencegah anit taraqi, mencegah daripada seorang murid untuk bisa naik derajatnya. Itu ya. Wa fi daburi Sayyidi Daud alaihi salamu, dan di dalam kitab Zabur, ya, Nabi Daud alaihi salam disebutkan, ya Daud, wahai Daud, hazir wa anzir, peringatilah, wa anzir, dan peringatilah, sama aja maknanya ya. Hazir wa anzir qaumaka, ya, peringatilah dan peringatilah qaumaka, kaummu, an aklis sahawati, daripada makan yang bersahwat. Apa aja diikutin perutnya, pengen enak amat kayaknya ya kalau makan martabak nih, gitu ya, enak amat ya kalau makan ya, begitu enak amat. Apalagi sekarang canggih ya, udah nggak perlu keluar rumah. Dulu barangkali malas keluar rumah, sekarang kayaknya enak nih makan pizza nih. Ya, datang pizza diantri. Gitu. Enak nih kayaknya makannya. Datang lagi. Diikutin tuh nafsu perutnya.
Fa inna quluba ahli sahawati, maka sesungguhnya hati-hati orang-orang ahli sahawat, yaitu mahzubatun, terhijab anni daripadaku. Jadi kalau orang banyak makan, maka hatinya terhijab daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobain aja dah. Ente pun kenyang bener. Kenapa? Karena usus kita ini panjang berapa sih? 24 cm kalau nggak salah ya. Jadi kita punya usus itu panjangnya 24 cm. Itu kata Imam Ghazali wajib dibagi 3. 24 bagi 3 berapa? 8 ya kira-kira ya. 8 ya. 8. Gitu. Jadi ukurannya 8 cm buat makanan, 8 cm buat minuman, 8 cm buat udara. Gitu. Makanya kan kelihatan kalau orang tuh dipenuhin semua tuh ya. 8 cm penuh makanan, 8 cm penuh minuman. Yang 8 cm-nya lagi dipenuhin lagi sama makanan lagi sama minuman. Udah. Gitu ya. Kalau orang saya bilang engap. Iya. Gitu ya. Jadi orang yang banyak makan, dalam kitab Daud, Nabiullah Daud alaihissalam, maka orang tersebut mahjubatun anni, dia terhalang daripadaku, hatinya gelap. Timbullah orang kalau banyak makan qasiyatul qulub, ya, hatinya jadi keras. Kenapa? Biasanya kalau orang perutnya kenyang timbulnya tidur, begitu ya. Berat, mau sholat berat, ya, mau ibadah berat, nggak jauh-jauh aja, ya, gitu. Ya jauh-jauh, ente coba, mau zikir, makan yang kenyang, udah tuh, nggak akan bener udah zikir, gitu ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, teman-teman sekalian, ya, tuh. Orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang ingin diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dia harus bisa menjadikan barang yang mubah menjadi sunnah, atau bisa menjadikan barang yang mubah jadi wajib. Gitu. Akhirnya setiap keadaannya, setiap langkahnya, orang tersebut selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makannya jadi ibadah, minumnya jadi ibadah, tidurnya jadi ibadah. Gitu ya. Wa kama anna aqlas sahawati wallahu a'lam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi barakati ulumihi fid dharain. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yu'tabaru aidon, dan dihitung aidon halnya juga fi wujubiz zakati, di dalam kewajiban zakat. Apa nisabun nisab, wa tamakkunun, dan mungkin min adaiha, daripada melaksanakan zakat atau menunaikan, menyalurkan zakat. Walakin nisabu, dan tetapinya nisab, yaitu sababun liwujubiha, sebab bagi wajibnya zakat. La syartun lahu, tidak menjadi syarat lahu kepada wajib. Wa tamakkunu, dan bermula tamakkun, yaitu syartun, syarat lidomaniha, kepada dijaminnya zakat. La istiqrariha, tidak tetapnya zakat. La liwujubiha, tidak karena kewajiban zakat. Ya, dihitung juga di dalam kewajiban zakat ada nisab. Cuman nisab itu jadi sabab kepada wajib zakat. Kalau ada nisab, maka wajib zakat. Maka nisab itu jatuh jadi sabab. Tapi tamakkun itu bukan jadi sabab.
Tapi tamak itu syarat. Bagaimana nanti daripada penjelasan daripada tamakun, falau lam yujadin nisabu, maka jikalau tidak ditemukan apa nisab, lam tajib, maka tidak wajib apa zakat. Az-zakatu zakat min asliha, daripada asalnya zakat. Bi khilafit tamakuni, berbeda dengan tamakun. Jadi kalau ada orang nisabnya belum nyampe, maka dia nggak wajib zakat. Dagangnya bener memang sudah 1 tahun, berarti haul. Cuman begitu dihitung barang dagangannya, dihitung uang penghasilan daripada dagangnya yang dia simpen setahun, tidak nyampe nih nisab. Maka ini orang walaupun dagangnya sudah haul 1 tahun, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena nisabnya nggak nyampe. Karena nisab itu sababun liujubiha, sabab wajib zakat. Kalau sababnya nggak ada ya nggak wajib. Berbeda dengan tamakun. Fa'innahu, maka sesungguhnya tamakun, yaitu syaratun lid-dhamani, menjadi syarat kepada dijamin penjaminan. La li'akil wujubi, tidak karena asal kewajiban. Falau lam yujad, maka jikalau tidak ditemukan, ini tamakun, lam yudman, maka tidak dijamin lil asnafi, bagi golongan-golongan yang berhak nerima zakat. Apa hakuhum, haknya ini asnaf. Apa tamakun, udah haul, udah nisab, ada duitnya, cuman keadaannya lagi perang, namanya gak tamak. Waduh, kalau keluar rumah mati. Ada duitnya, nisabnya nyampe, haulnya udah nyampe, duit zakatnya ada, cuman kalau dia ke rumah mati karena lagi perang. Kalau keluar rumah corona gitu ya. Waduh, ada duitnya, tapi kalau dia keluar rumah bagiin zakat kepada asnaf, golongan-golongan yang berhak menerima zakat, ada corona, bahaya, nggak bisa keluar rumah. Itu namanya berarti tidak ada tamakun, gitu, ya, gitu. Udah ada haulnya, nisabnya udah ada, tapi ngebagi ini kepada asnaf, apa ya? Tidak ada tamakun. Nah, gitu ya. Itu maksud tamakun tuh begitu. Nah, bagaimana sekarang kalau udah ada semuanya, haulnya udah, nisabnya udah ada, duitnya zakatnya juga udah ada, cuman nggak tamakun, lagi perang, atau lagi ada wabah corona, nggak bisa keluar, nggak bisa bagiin, ngumpulin masyarakat, supaya kumpul kagak boleh, kita keluar rumah, takut keluar rumah, disimpan tuh duit, tahu-tahu duitnya dimaling orang, kan dicontohin lagi contoh ini mah, atau tahu-tahu duitnya dirampok orang, tahu-tahu duitnya apa dimakan tikus misal, iya, maka bagaimana si kewajiban yang punya zakat ini? Lam yadman, maka dia tidak perlu jaminan. Jadi artinya nggak perlu ngeganti. Kenapa? Dia nggak teledor. Ya, udah rapi dirampok orang, nggak teledor dia. Ya, wa alaihi yulghazu, dan atas ini ya pemahaman ini ucapan musannif yalghazu, ya, bercanda. Jadi yalghazu itu apa? Bercanda seseorang. Fayuqalu lana, maka ditanya lana, bagi kita ditanya, malun, ada orang punya harta, wajabat zakatuhu, wajib zakatnya, walam tukhraj, tetapi enggak dikeluarin zakatnya, wala isma, tetapi enggak berdosa. Ayo tebak-tebakan, ada orang udah wajib zakat, duitnya udah ada, duit zakatnya, cuman sama dia nggak dikeluarin, si duit zakatnya nggak dibagi-bagiin, wala isma, tetapi nggak berdosa. Apa tuh? Ayo tebak-tebakan. Nah gitu. Jadi ulama fikih itu begitu tebak-tebakannya.
Ya, kalau kita kan kagak, apa yang panjang, kepalanya hitam kan begitu ya. Kalau ulama pikir tebak-tebakannya begitu. Ayo, ada orang punya harta, nyampe nisabnya, udah nyampe haul, wajib zakat, udah ada duit zakatnya, sama itu orang nggak dikeluarin zakatnya, nggak dibagi-bagiin ke yang berhak menerima zakat. Cuman wala isma, dia enggak hukumnya berdosa. Nah ini kayak tadi tuh contohnya, karena tidak ada tamakun gitu ya, nggak dosa. Gimana orang lagi perang, orang gimana lagi ada wabah ya, mau wala isma, maka tidak ada dosa. Fal wujubu, maka bermula wajib, mutawaqqifun terhenti, ala wujudis sababi, atas adanya sabab, wa huwa, dan bermula sabab, yaitu milkun nisabi, memiliki nisab, la ala sarti, tidak atas syarat, wa huwa, dan bermula syarat, yaitu at-tamakkun, tamakun min ikhrajiha, daripada mengeluarkan zakat. Gitu ya. Karena wajib itu terhenti atas adanya sabab. Kalau nggak ada sabab, nggak wajib. Kalau nggak ada nisab, maka tidak wajib zakat. Gitu. Gitu ya. Tidak terhenti atas syarat. Gitu. Walaupun lagi perang, tetap kalau udah haul mah hitung zakatnya. Lagi perang, lagi wabah, hitung zakatnya. Haul hitung. Nyampe gak nisab. Gitu. Wajib tetap. Kenapa? Karena tamakun itu tidak jadi sabab kepada wajib zakat, tetapi syarat. Gitu ya. Jadi beda ya, antara tamakun dengan nisab. Wala yu'tabaru fi wujubi zakati, dan tidak dihitung di dalam kewajiban zakat apa bulugun baligh, wala aklun, dan tidak berakal, wala rusdun, dan tidak pinter. Ada orang bodoh tapi kaya gitu. Ada orang idiot ya. Idiot. Ya. Cuman kaya, nggak taunya apa ya, warisan. Ya. Ada orang kaya punya anak satu, anaknya idiot gitu ya. Gitu. Mati bapaknya, orang tuanya, dapat harta warisan. Idiot ini si anak. Wala rusydun. Walaupun dia idiot, tetap wajib zakat. Walaupun dia gila, tetap wajib zakat. Gitu. Jadi kalau di dalam bab zakat itu nggak ada hitungan. Cid. Anak kecil kaya wajib zakat. Belum balik. Ada orang gila wajib zakat kalau dia sampai nisab. Haul. Ada orang idiot bodoh wajib zakat dia kalau sampai nisab. Gitu. Kepada siapa wajib zakatnya? Masa orang gila suruh hitung? Fatajibu. Ya, mana itu? Fatajibu, maka wajib apa zakat fi malin sabiyyin, di dalam harta anak kecil atau bayi, wa madnunin, dan harta orang gila, wa safihin, dan orang yang bodoh, wal mukhatabi, dan orang yang diajak berbicara, bil ikhraji anhu waliyuhu, dengan mengeluarkan anhu, daripada semuanya, siapa walinya ini, si orang tersebut. Walinya yang wajib orang zakat, bukan orang gilanya. Gitu ya. Gitu ya. Ada orang pengusaha sukses di mana-mana, banyak duitnya, 3 bulan lagi, sebulan lagi mau sampai haul, gila. Walinya yang hitung, nanti begitu nyampe haul, nisab, hitung sama walinya. Gitu ya. Anak kecil, bayi, gitu ya. Orang tuanya dua-duanya meninggal, mewariskan atau warisan yang begitu miliaran, begitu ya. Gitu. Anaknya baru umur 2 tahun, dikelola oleh pamannya, jadi wali pamannya. Nyampe 1 tahun, haul, hitung nisab itu harta anak kecil, maka dikeluarkanlah zakatnya oleh walinya, bukan si bayinya. Dikeluarkanlah zakatnya oleh walinya, bukan sama orang gilanya, bukan sama orang idiotnya. Siapa yang ngurus? Begitu. Maka dia yang wajib ngeluarin zakat, tetapi tidak menghalangi gila
Ada orang punya harta banyak, gila, nggak menghalangi zakat. Tetap wajib zakatnya dikeluarin.